Oke guys, assalamualaikum, salam, swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Kali ini kita ada waktu nih, sekitar 13 menit. Soalnya udah nyiapin dari 1 jam yang lalu. Kita mau nyiapin nih, sebelum kita belajar bahasa Inggris mata kuliah kita ya. Kita review dulu gitu kan, sambil mengulas itu apa sih yang udah kita pelajari. Jadi di mata kuliah Inggris ini semester 2 ya, sama Bapak Yuswari. Ini judulnya ada modul judulnya tuh English for International Relations. Ini yang sekarang kita bahas. Yang dulu kita bahas itu ini nih. Apa tuh? Actors in World Politics kalau nggak salah ya. Nation and Nationalism. Ini chapter 2-nya, ini chapter 2 berarti. Yang awalnya berarti udah kelewat ya. Oke. Tapi ini mungkin nggak akan dibahas lagi karena udah. Yang mungkin dibahas itu English for International Relations gitu. Oke. Nggak ada ya. Control R. Why? Come on. Langsung aja English for International Relations. Tadi udah jalan. English for specific purposes. Bahasa Inggris untuk tujuan yang spesifik gitu. English for International Relations, bahasa Inggris untuk hubungan internasional. Karena prodi kita kan, prodi saya HI. Kalau prodi kamu apa? Ataupun yang belum kuliah, kamu kalau punya kesempatan untuk kuliah mau masuk jurusan apa? Gitu. Coba pikirkan buat kamu. Ini cukup banyak juga sih, 300 sampai berapa lama nih? 437. Cukup panjang ya. Ini di sini kita ngebahas tentang reading, ngebaca, writing, nulis, speaking juga berbicara. Students are able to introduce oneself or others. Diharapkan mahasiswa atau murid dapat menjelaskan atau memperkenalkan seseorang ataupun orang lainnya. Gitu. Bibliografi. Nah ini yang kemarin kita bahas ini sebenarnya. Unit 1 tentang international relations in brief. Ya hubungan internasional, pemuka lah ya. Pemuka hubungan internasional. Sampai sini ada kosakata, vocabulary. Nah ini kemarin nugas 1, nugas 2, nugas 3. Ini nah ini yang kedua ya. Mungkin yang akan kita bahas ada 10 menit lagi. Boleh lah. Oke, nanti ini kita baca pasti. Oke, ini kemarin nugas nih. Biasa kan kalau nugas ya sebisa mungkin semenjak dikasih tugas langsung dikerjain ya teman-teman. Dan biasakan kerjakan kelompok atau sendiri boleh, tapi dengan ide kreatif kalian masing-masing ya. Jangan nyatek bro. Gak enak, nanti kalian belajar apa? Gitu. Oke. Jangan lah ya. Nah ini kemarin tugas task 1. Ini tuh based on, ini kalau belum tahu caranya gimana, dibelah gini, tinggal mencet yang kotak-kotak yang di Windows itu, ditekan, ditahan, terus pencet yang ini, kursor kanan kiri atas bawah itu. Tadi mencet ini tuh, nah ini mencet Windows nih udah dikemencet, gua arahin ke kiri, pakai kursor kiri, set, nah langsung gini. Oke, bagi yang mau tahu ya. Introduction task 1. Ini answer the following question based on the text. Jawab pertanyaan ini sesuai dengan teks yang di atas. Ya udah sama aja sih. Tulis. Ini based on the text ya. Sesuai kalimat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 paragraf. Tapi kalau gue sendiri kemarin tuh udah dijawab tuh, nemu apa sih fokus internasional, apa sih fokus studi hubungan internasional. Gue jawab internasional fokus pada interaksi pada apa tuh international community. Nah ini yang apa tuh non-government organization. Oh, gue langsung milih opsi-opsi ya. Organisasi selain pemerintahan
di luar pemerintahan, multinational corporation, korporasi multinasional dan lain-lainnya. Ini additional, ini gue namain dari internet. Ini namanya dari internet apa ini poverty? Right, global poverty. Ini namanya dari internet, gue langsung tulisan interdisiplin. Oh, banyak yang ini ya, bukan banyak. Ada yang kontras, ada yang salah penulisannya, typo. Tapi gak apa-apa sih. Udah ngumpulin. Kalau typo juga kan kelihatan tuh kita ngetiknya kan. Nggak apa-apa lah. Ini gajian sendiri ya kalau bisa. Jadi salah satu yang penting untuk mengerjakan tugas itu kita paham sama pertanyaannya. Jangan terkecoh sama pertanyaannya, penting banget loh teman-teman buat kamu ya. Kita paham sama pertanyaan ini. Answer the following question, ini penting banget loh. Penting banget. Nah, kita paham sama pertanyaan ini. Ini penting banget. Penting banget loh. Jangan terkecoh dengan pertanyaannya. Oke. Kalau diminta ini ya gini, kalau nggak diminta ya gak usah, secukupnya aja gitu. Oke, siapa? Jadi itu ngebahas tentang ya international belief gitu. Oke, mungkin diulas lagi ya biar ada waktu 7 menit. Oke lah, kita bahas bahkan ya sampai di tas yang 3 ini. Ini tas 2 gampang lah ya. Kita cari ini, kita tentuin ini ada pembahasannya di paragraf berapa gitu. Gampang lah ya insya Allah. Nah ini paling lama, ini gue semalaman bikin. Nah ini orang-orang bahkan ada yang nggak bikin bagannya, tapi gue bikin sendiri. Soalnya ya ini kita nggak bisa di copy paste atau di edit, ini soalnya JPG ya dari PDF-nya. Ini bukannya di Microsoft ini kan Edge. Tapi kalau dibuka di yang biasa pun PDF atau pakai ini Word, tetap ini soalnya foto bukan itu, gak bisa di apa gitu. Nyari aplikasi buat di scan gak nemu juga sih sebenarnya. Mungkin ada kata-katanya tapi susah mau nyarinya gitu. Ya udah bikin aja sendiri gitu kan, hitung-hitung paham gitu. Biar kelihatan niatnya kita ngerjain tugas ke dosen gitu kan. Kelihatan menghargai dosennya gitu. Oke ya. Oke. Ini kayak sombong banget ya. Tapi it's okay. Ini bukan sombong. Ini pengalaman Zaki, pengalaman saya untuk kamu gitu. Nanti kedepannya boleh dicontoh gitu kan. Kalau mau ada saran buat Zaki, tulis aja komentar atau hubungi Zaki di sosial media yang Zaki gitu. Atau masuk aja di websitenya ahmadzakiuddin.com, itu ada. Udah ada websitenya ya. Masih terus di maintenance dari sekarang 2022 masih ketinggalan zaman gua ingat. lupa Oke. Mungkin langsung bahas aja ke sini ya, sekalian bentar lagi mau masuk nih. Yang tugas kemarin kayaknya nggak akan dibahas soalnya waktu kita gak banyak untuk ini. Kita langsung bahas nih ini ke depan. A brief self introduction. Apa tuh, perkenalan diri sendiri. Bentar ya, gue minum. Bismillahirrahmanirrahim. A self introduction is a brief written account of the life of a person written by that person. Perkenalan diri sendiri adalah salah satu permulaan penulisan akun seseorang, of the life of a person written by that person, dari kehidupan seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. It is time to put yourself in the limelight. Ini waktunya untuk kamu in the limelight. Pada lime itu apa ya? Light itu cahaya kan?
tapi bahasanya bisa banyak. Oke. Ya, kita sebenarnya nggak perlu paham semuanya, tapi kita paham apa makna yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Record important facts and memories in your life. Kenangan penting dan memori pada kehidupan kamu. Fact ini ya fact, fakta. Take a look at this sample. Lihatlah contoh ini. Ini ada orang dari kemlu.co.id namanya Dr. RM Marty Natalegawa. Marty or Dr. Natalegawa. Dia lahir pada Maret 1963, Maret 22. Accomplishment apa ini? Minister of Foreign Affairs Indonesia. Dia pernah jadi minister di Foreign Affairs Indonesia pada tahun 2009, 22 Oktober sampai 27 Oktober 2019. Berarti ya 5 tahun lah ya. Permanent Representative of Republic Indonesia to the United Nations. Wow, keren. In New York. Representatif permanen dari Indonesia untuk UN, United Nations di New York ya. Pada tahun 2007 sampai 2009. Oh, sayangnya permanen tapi 2 tahun ya. Ini aja yang nggak permanen 5 tahun. Tapi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu pencapaian seseorang. Gitu. Kita nggak tahu kan seseorang kan. Kita nggak bisa judge. Okay? Next, the information above, informasi di atas can be elaborated into following brief paragraph of autobiography. Jadi informasi di atas itu bisa dielaborasi atau dikembangkan menjadi paragraf autobiografi kayak di bawah ini. Nah, jadi autobiografi, jadi kayak dia yang nulis sendiri gitu. My name is Marty Negawa. Many people call me Marty or Dr. Negawa. Nama saya orang-orang memanggil saya Marty or Dr. Negawa. Ya, biasanya kalau orang udah punya jabatan dokter, pengennya di awalnya tuh pakai dokter terus. Atau memang gitu cara yang tepat yang untuk ngomongin mereka. I was born in Bandung. Dia lahir di Bandung March 22, 1963. Dia lahir di Bandung Maret 22, 1963. Before becoming permanent representative to the United Nations on September 5, 2007, sebelum menjadi representatif permanen di United Nations di 5 September 2007, I was sworn in by President Susilo Bambang Yudhoyono, the Indonesian ambassador to the United Kingdom on November 11, 2005. Aku dipanggil mungkin ya, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2025 di Indonesia presidennya SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono as the Indonesian ambassador, sebagai ambasador Indonesia to the United Kingdom, kepada Inggris ya. United Kingdom itu Inggris on November 11, pada 11 November 2005. Currently, I was Minister of Foreign Affairs of Indonesia. Sebelumnya saya sebagai minister itu menteri atau apa sih? Of Foreign Affairs of Indonesia. Ya, itulah ya. Of Foreign itu kan di luar di negara kita, internasional. Affairs of Indonesia, perwakilan Indonesia. Kalau ada yang salah, koreksi aja ya. On October 22, mungkin kalian ada yang lebih tahu daripada saya. Mohon maaf ya kalau bahasanya pengertiannya kurang tepat atau salah, maaf ya. On October 22, pada Oktober 22 Oktober 2009, I was sworn in as Minister of Foreign Affairs. Aku dipanggil untuk menjadi Minister of Foreign Affairs. Nah, ini sesuai dari yang di atas ini ya, di kotak ini ya, tentang Dr. Natalegawa ini. Recognition to the United Indonesian Cabinet 2. Oh, di sini bahkan lebih jelas ya ternyata. Ada perspektif yang lebih luas. Ada di sini Kabinet 2. Di sini gak ada disebutin di sini. Gak ada. I was Minister Foreign Affairs RI 1. RI 17, replacing Dr. Hasan Wirajuda, menggantikan Dr. Hasan Wirajuda. Nah, ini some expression nih, self introduction. Ini beberapa ekspresi untuk memperkenalkan diri sendiri. Bentar. Di kelas nih. Oke. Name, nama.
Birth, kelahiran, address, alamat, hobi, accomplishment atau pencapaian. Jadi agak ngelag ya, nggak apa-apa ya. Task 4, nah tugas lagi nih. Oke, setelah melihat figur populer di atas, soalnya lebih enak kalau langsung bahasa Inggris kalau perlu dari. Describe each of them by filling in the data. The template provided in the box below. You can take information from internet as guidance. Here's one of my favorite figures. Oh yeah, Najwa Shihab. So we can search it on Google. Google ya. Name Najwa Shihab, known as our nickname. Yeah, he has a television platform. Place, date, birth, yeah, occupation, occupation. She's a representative or something like that. Achievement, yeah, there she has a lot of achievements. Of course, B.J. Habibie. Who's this? Anies Baswedan. Oh yeah. Sri Mulyani. Oh yeah, Minister. Joko. Yeah, our president right now, 2022. Before replaced in 2024. Okay, this is my class, and I don't know if you can see that. I afraid that you see something you're not supposed to see, but this is how we works in teachment. So there are recordings, and shut of course not. Nah, study material too. Yeah, this one, actors in world politics. I should download it right now and save it to my device as my data. Wait a minute. Are we late? In the class, it should be 9, and now it's 9. Okay, it's okay, bro. See? 9. Can you see that or not? 9 until 7. It is 9 until 7. Selasa, Tuesday. It is bahasa Inggris. Yeah. Okay. Maybe thank you for y'all. Next time we will discuss this. Don't forget to subscribe. Thank you very much. I hope it is benefitful for you. If you have if you have any suggestion for me, just let me know. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam budaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Okay, goodbye everybody.